Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Skode Aplikasi. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang aplikasi lowongan kerja ya. Jadi aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, CSS, dan JavaScript. Adapun databasenya itu menggunakan database MySQL. Jadi langsung saja kita ke fitur-fiturnya ya. Fitur-fitur ini untuk aplikasi ini terdiri dari dua akses ya. Yang pertama itu adalah user atau calon pelamar, yang kedua itu adalah admin. Nah, yang kalian lihat di halaman ini adalah halaman dari user ya. Halaman dari user ini adalah menu utamanya. Terus di sini ada informasi, galeri, dan lain-lain. Jika misalnya kita klik profil, di sini ada menampilkan foto profil dari perusahaannya. Kita ambil contoh di sini perusahaannya itu adalah perusahaan Catur Adiluhur ya. Jadi di sini ada profil, ada galeri untuk menampilkan foto-foto kegiatan, ada berita untuk menampilkan informasi berita atau pengumuman dalam bentuk artikel ya, untuk kepada masyarakat yang membutuhkan lowongan kerja misalnya, atau berita terupdate dari Cati atau misalnya dari perusahaan masing-masing. Terus di sini ada lowongan. Lowongan di sini ini untuk menampilkan apakah dari perusahaan tersebut ini apakah sedang membuka lowongan atau tidak. Jadi untuk lowongan di sini ada fitur ya, ada fitur lamar pekerjaan. Ini berarti lowongannya sedang terbuka dari tanggal 15 September sampai dengan 29 September. Dan jika misalnya yang berwarna merah seperti ini pendaftarannya sudah ditutup. Jadi pendaftaran untuk pekerjaan yang seperti ini sudah ditutup. Nah, yang pendaftaran yang warna biru ini atau misalnya button yang warna biru ini tandanya bahwa pendaftaran ini masih dalam proses, jadi belum dibuka. Jadi pada tanggal 20 September sampai dengan 30 September ini pendaftarannya baru bisa dibuka. Nah, untuk aplikasi lamaran pekerjaan ini bisa diterapkan untuk perusahaan-perusahaan ataupun misalnya outsourcing ya, outsourcing untuk pekerjaan ini bisa sekali. Jadi untuk cara pengoperasian dari aplikasi ini nanti kita simulasikan ya, kita simulasikan di sini. Misalnya kita ingin melamar pekerjaan sebagai satpam keamanan nih misalnya. Jadi sebelum kita melamar pekerjaan kita diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Contohnya ya, kita lamar pekerjaan. Terus di sini kita di bawah di sini ada persyaratan, nanti bisa kalian inputkan melalui data admin. Bisa kalian lengkapin selengkap-lengkapnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Di sini ada jumlah lowongan pekerjaan ini terdapat 10 ya. Dari lowongan pekerjaan ini dibutuhkan 10 orang tenaga kerja untuk diwawancarai nantinya. Di sini ada keterangan tambahan, jika dibutuhkan silakan diinputkan. Jika ingin melakukan daftar pekerjaan, maka di sini kita harus klik button daftar pekerjaan di posisi ini, berarti di posisi satpam ya. Oke, kita klik ya. Kita klik. Sudah kita klik, baru nanti kita akan diarahkan ke halaman lamaran pekerjaan gitu kan, lamaran pekerjaan. Nanti di sini kita disuruh menginputkan halaman informasi. Jadi misalnya di tanggal sekarang ini otomatis ya, terus kita melamar sebagai satpam karena tadi kita mengkliknya untuk lamaran satpam ya. Di sini namanya kita bisa inputkan contoh. Di sini alamatnya bisa kalian inputkan lebih lengkap. Jenis kelaminnya kalian pilih laki-laki, nomor teleponnya kalian bisa isi, emailnya juga bisa diisi. Ini contoh ya, pendidikan terakhir di sini kalian bisa isi. Nah, untuk upload CV ini bukan sekedar hanya CV ya. Jadi kalian bisa mengupload beberapa persyaratan seperti SKCK, CV, KTP, terus yang lain-lain. Itu kalian jadikan satu folder, terus di RAR, terus kalian upload ke dalam file ini ya. Jadi misalnya kita kasih contoh aja di sini.
yang mana ya? Nah, seperti ini aja contohnya. Oke, kalau sudah nanti, kalau bisa nanti filenya dalam bentuk RAR ya, yang sudah di RAR. Jadi aplikasinya nanti bisa apa ya nanti ya, bisa dimaksimalkan lagi untuk melihat informasi. Jadi admin bisa melihat informasi yang lebih lengkap, karena ini hanya sekedar sampel. Nanti bisa kalian coba dengan data yang lebih lengkap. Di sini kalian juga harus memasukkan username dan password. Jadi username dan password ini berguna untuk kalian melakukan login di aplikasinya nanti di halaman ini ya. Jadi di sini kita kasih contoh, di sini buat. Di sini ada kita samakan aja. Proses lamaran pekerjaan. Oh, di sini harus menggunakan add ya. Quad@gmail.com. Oke, kita proses. Data berhasil diproses, silakan login untuk melihat informasi pengumuman. Jadi username-nya Fuad dan passwordnya kita oke aja. Sudah oke, nanti kita di sini ada mengakses pengumuman ya. Pengumuman apakah kita ini belum login ya, karena di sini kita belum bisa mengakses ketika misalnya belum login. Jadi aplikasi ini diharuskan login terlebih dahulu untuk bisa mengakses pengumuman. Jadi kita login aja dengan yang kuat tadi. Nah, sini berhasil login. Terus nanti kita tinggal akses informasi pengumumannya, apakah kita sedang diterima untuk interview atau tidak. Jadi kan ini prosesnya hanya proses lamar pekerjaan, bukan proses seleksi ya. Jadi untuk proses melamar pekerjaan, untuk pun seleksinya itu bisa dilakukan secara offline, ada HRD masing-masing. Jadi kita akses di pengumuman di sini. Nah, di sini juga belum ada statusnya karena admin belum memberikan tindakan apa-apa. Jadi caranya nanti kita masuk aja ke halaman admin nanti. Kita coba masuk ke halaman admin ya untuk melihat informasi lowongan yang sudah kita inputkan tadi. Ini admin. Ini untuk login adminnya ya. Kalian tinggal mengganti di URL-nya, mengganti menjadi admin. Nah, di sini tampilan dari admin itu sendiri. Jadi kalian bisa lihat tampilannya, dan untuk lowongan yang kita masukkan tadi itu kalian harus melihatnya di data pendaftar ya. Data pendaftar, kalian klik atas nama Fuad tadi apakah ada melakukan pendaftaran apa belum. Ini hanya contoh beberapa peserta yang sudah melakukan pendaftaran di tanggal yang tanggal masing-masing ya. Jadi tanggal sekarang itu tanggal kita lihat ya. Kita lihat di sini di halaman 2. Kita cari yang namanya Fuad tadi. 16 September ya, 16 September dia mendaftar sebagai satpam. Di sini perikanan, di sini kita ARD atau admin itu bisa melihat atau bisa mendownload file yang telah diupload oleh si calon pelamar tadi. Jadi dari CV, KTP dan persyaratan lainnya bisa dilihat melalui download file ini. Jadi kalian tinggal download di sini, maka akan tampil gambar. Kalau misalnya dia dalam bentuk file, maka dia nanti akan terdownload secara otomatis ya, download secara otomatis ke web browser kalian masing-masing. Pendaftaran ya, di pendaftaran kita masuk ke halaman 2. Nah, di sini kita beri tindakan nih untuk admin untuk memberikan tindakan. Di sini terenkripsi ya untuk passwordnya ya. Terus di sini kita bisa membuat pengumuman tindakan, apakah tindakan atau misalnya lamaran ini apakah dia diproses, diterima atau ditolak. Jadi mungkin untuk informasi
tambahan mungkin diproses dulu, nanti kita bisa update di sini buat pengumuman. Terus kalau misalnya kita update seperti ini, maka si pelamar tadi atau calon pelamar tadi itu bisa mengupdate keterangannya di sini ya, pengumumannya. Nah, maka statusnya di sini akan muncul lamaran tadi atau berkasnya tadi itu sedang diproses oleh pihak HRD-nya. Nah, ketika misalnya HRD-nya di sini sudah memberikan tindakan lain di sini ya. Terus masuk halaman 2. Terus apabila HRD-nya di sini sudah memberikan tindakan lain, misalnya kita update ya. Kita update di sini apakah dia diterima atau ditolak. Misalnya diterima nih, berarti ada dua keterangan di sini, diterima untuk melakukan interview, apakah diterima untuk melakukan pekerjaan, atau misalnya sudah bisa dilakukan pekerjaan. Tapi itu bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing, apakah ini statusnya diterima untuk interview, apakah statusnya diterima untuk melakukan atau misalnya diterima untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kalau sekarang yang saya jelaskan ini diterima untuk melakukan interview secara tatap muka atau offline kepada perusahaan masing-masing. Jadi di sini kita update ya, diterima. Kita update lagi statusnya, maka di halaman pengumuman ini kita refresh. Nanti dia menampilkan. Nah, di sini menampilkan informasi bahwa dia itu telah diterima untuk melakukan interview di perusahaan Jati Budi Luhur ini. Maka pihak admin nanti akan menghubungi atas nama Muhammad Fuad ini untuk melakukan interview di tanggal 31 Agustus 2021. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, itu untuk proses alur bagaimana cara melakukan pendaftaran atau misalnya mendaftar untuk menjadi pekerja di perusahaan Jati Budi Luhur. Terus di halaman adminnya ini perlu saya jelaskan sedikit. Itu kan untuk yang saya jelaskan tadi itu adalah proses untuk melamar pekerjaannya, sedangkan di admin ini untuk melengkapi data-datanya terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini ada lowongan. Ini lowongan untuk menginputkan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh Catur Adiluhur ya. Nanti misalnya untuk menginputkan lowongan pekerjaan kalian bisa tambah di sini. Terus di sini kalian bisa inputkan nama pekerjaannya apa, terus kategori pekerjaannya apa. Ini kategorinya bisa juga kalian tambah melalui data kategori yang ada di sini ya. Kategori pekerjaan. Nah, di sini kategori pekerjaan. Jadi ketika misalnya kalian di sini mau menambahkan kategori supir misalnya, kalian tinggal menambahkan dulu di data kategori, maka di sini akan tampil secara otomatis. Terus persyaratannya di sini kalian bisa isi selengkap-lengkapnya sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan masing-masing. Deskripsinya juga perlu kalian tambahkan jika ada deskripsi tambahan. Tanggal ujiannya juga perlu kalian setting ya. Tanggal ujian misalnya itu di tanggal 30. Tanggal bukanya itu mulai tanggal besok, dan tanggal ditutupnya untuk lowongan pekerjaan ini adalah di tanggal 29. Jadi tanggal 29 ditutup, tanggal 3 ini kan kalau 29 ini kan sudah bisa menerima informasi pengumuman ya, apakah ditolak atau diterima. Kalau misalnya diterima pada tanggal 30 ini sudah bisa melakukan proses interview. Jumlah lowongan yang dibutuhkan misalnya di sini ada 20 orang. Nah, foto pekerjaannya di sini mungkin semacam brosur ya, brosur untuk informasi pekerjaan yang seperti yang sering kalian lihat di pengumuman-pengumuman lowongan pekerjaan. Nanti kalian tinggal pilih, terus kalian tinggal proses. Begitu cara penginputan untuk lokernya. Terus di data pendaftar seperti yang saya jelaskan tadi, untuk proses mengupdate apakah atau misalnya melihat calon pendaftar yang sudah mendaftar, bisa dilihat di sini. Ini pengumuman ini bisa kalian update juga. Di sini bisa kalian hapus pengumumannya yang sudah kalian buat. Terus di sini ada master data, ada data admin, ada data berita. Ini untuk menginputkan berita, ini untuk menginputkan data galeri, ini untuk menginputkan kategori pekerjaan, ini untuk menginputkan data profil. Nah, yang ada di master data ini bisa
Nah, nanti kalau misalnya di input di sini, maka akan tampil di halaman ini ya, informasinya ada profil, galeri, sama berita. Terus terakhir di sini ada laporan. Laporan di sini misalnya kita ingin cari atau misalnya kita mau lihat laporan pendaftar. Di sini ada laporan keseluruhan, ada print, ada export Excel. Ini akan mendownload secara otomatis. Di sini untuk melihat keseluruhannya seperti ini gambarannya. Nah, seperti ini ada berkas yang sudah di-download, yang bisa di-download, namanya siapa aja. Ini keseluruhan yang sudah melakukan pendaftaran dari tanggal 16 sampai tanggal 16 September, ini Agustus ya. Terus kalau misalnya kalian mau filter berdasarkan misalnya nama, misalnya mencari berdasarkan nama, misalnya di sini bisa dicari juga, maka akan menampilkan nama puas saja. Terus di sini juga bisa difilter yang melakukan pendaftaran di tanggal 16 saja misalnya, atau misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bisa. Karena saya cuma mau lihat di tanggal 16, jadi saya lihat aja tanggal 16. Ya, berarti yang mendaftar di tanggal 16 itu hanya 1 orang. Nah, seperti itu kira-kira untuk laporannya. Sama seperti laporan yang lain itu mewakili ya, jadi tampilannya sama dan fitur-fiturnya yang lain sama. Nah, untuk demo aplikasi ini kita sertakan demo aplikasi dalam bentuk video seperti yang saya buat seperti ini. Nanti kalian bisa lihat atau perhatikan lagi videonya. Adapun nanti cara penginstalannya atau cara memasang program di laptop kalian itu nanti juga akan saya sertakan di link video yang akan saya sertakan di link download kalau misalnya kalian sudah melakukan pengorderan. Untuk order aplikasi ini bisa hubungi nomor saya yang tertera di bawah ya, di bawah deskripsi. Nanti saya akan cantumkan nomor yang bisa kalian hubungi untuk melakukan pemesanan aplikasi ini. Oke, jadi sekian dari saya untuk aplikasinya, semoga dipahami. Jika misalnya ada yang kurang paham, mungkin bisa hubungi saya melalui nomor telepon. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi juga melalui nomor WA yang ada di deskripsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.